Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Acita Dina Luciana dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai peradaban kuno di Amerika. Sekitar 20 ribuan tahun yang lalu, Selat Bering yang saat itu masih sempit digunakan oleh sebuah bangsa yang berasal dari daratan Siberia, Rusia untuk menyeberang menuju benua Amerika. Pada saat itu dimulailah peradaban tua benua Amerika. Berdasarkan hasil penemuan para arkeolog, bangsa yang datang pertama kali ke benua Amerika adalah bangsa Amurian. Dan bangsa Amurian ini bukanlah satu-satunya bangsa yang datang, melainkan ada lagi beberapa. Setelah kedatangan Amurian, berselang beberapa tahun kemudian datanglah bangsa ras Mongolia, tepatnya pada awal abad Masehi. Kedatangan bangsa Mongolia membuat terjadinya percampuran antara kedua ras. Kemudian lahirlah bangsa baru yang bernama Indian Amerika atau biasa disebut Amerid. Bangsa Amerid pun kemudian menyebar ke seluruh penjuru benua Amerika ini, mulai dari Amerika Selatan, Tengah, sampai ke utara. Melalui temuan arkeologis sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa ini telah menanam jagung, tomat, coklat, kentang, kacang, dan juga tembakau. Tahun-tahun pun berlalu, peradaban baru yang lebih maju pun muncul di benua ini, benua Amerika. Kira-kira 200 tahun yang lalu, peradaban itu adalah peradaban Maya, peradaban Aztec, dan peradaban Inca. Peradaban Maya berpusat pada kehidupan agraris, memulai menanam jagung, merica, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Aktivitas masyarakatnya adalah bertani dan berdagang. Keduanya menjadi kegiatan utama bangsa Maya ini. Bangsa Maya berdagang dengan cara menjualnya, yaitu dengan membawa langsung barang dagangannya ke pembeli. Kalau dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Maya telah membuat dua sistem penanggalan. Sistem penanggalan pertama dihitung berdasarkan lama bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Dengan rincian tiap tahunnya ada 18 bulan, tiap bulannya ada 20 hari, dan ada satu bulan yang hanya berjumlah 5 hari. Nah, bangsa Maya ini mengembangkan sistem penulisan hieroglif untuk mencatat peristiwa-peristiwa, astronomi, dan juga kegiatan upacara agama. Semua itu ditulis pada kulit rusa atau kerbau dan kulit pohon. Tulisan hieroglif memiliki 850 karakter. Peradaban Aztec. Bangsa Aztec itu adalah sebuah bangsa yang sangat gemar dalam berperang squad. Hebatnya lagi, berperang jadi budaya sehari-hari sekaligus menjadi sistem kepercayaan mereka. Loh, kok bisa berantem jadi budaya? Nah, jadi kenapa mereka menjadikan peperangan sebagai budaya sehari-hari? Karena mereka menganggap bahwa matahari adalah sumber kehidupan mereka yang harus dipelihara secara terus-menerus. Supaya matahari tetap beredar di orbitnya, terbit dan juga tenggelam, sedangkan mereka menyembah dewa matahari yang paling besar, yaitu Huitzilopochtli. Bangsa Aztec menganggap supaya matahari tetap mengorbit dan berputar dibutuhkan pelumas. Sebuah pelumas murni yang berasal dari darah manusia. Ya, darah manusia. Karena mereka percaya bahwa pengorbanan manusia menjadi tugas wajib dan suci agar dewa tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Untuk mencatat kejadian-kejadian seperti ritual keagamaan, catatan sejarah, informasi pengorbanan, kegiatan ekonomi, bahkan puisi, bangsa Aztec ini menggunakan huruf piktograf yang disebut En-Ahwal. Catatan-catatan kemudian disimpan di kulit kayu atau kulit rusa. Peradaban Inca. Perkembangan peradaban Inca ini sampai ke belahan barat Amerika Selatan, khususnya Peru. Nah, hampir mirip dengan bangsa Aztec, bangsa Inca juga memiliki watak militer yang digunakannya untuk melakukan perluasan wilayah dengan cara peperangan.
Pada tahun 600 sampai 1000 Masehi, peradaban Inka ini mengembangkan pertanian. Mereka membuat sebuah sistem untuk menahan longsor yaitu terasering. Mereka juga membuat sistem irigasi untuk menahan potensi terjadinya banjir. Untuk menghidupi kehidupan mereka serta memberi makan tentara, birokrat, dan buruh pabrik, bangsa Inka terus merawat lahan pertanian mereka. Untuk mengolah tanah, mereka menggunakan bajak yang terbuat dari perunggu. Hasil pertanian mereka pun banyak, ada tomat, kentang putih, kacang-kacangan, juga jagung. Oh iya, mereka juga punya minuman khas loh, yaitu cica, semacam bir yang terbuat dari saripati jagung. Sistem pemerintahan bangsa Inka adalah kerajaan. Dalam menerapkan sistem pemerintahannya, bangsa Inka berbeda dengan bangsa Aztec. Jika bangsa Aztec mengontrol rakyat jajahan dengan teror, bangsa Inka mengontrolnya dengan penyatuan imperium, sekelompok negara atau etnis yang menempati wilayah geografis yang sangat luas. Dalam pertahanan kesatuan imperium mereka, dibuatlah jalan-jalan yang lebar untuk menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah-daerah yang telah ditaklukkannya. Nah, kalau berjalannya pemerintahan Inka bisa dikatakan bersifat sosialis, karena hasil lebih pertanian di daerah yang subur akan didistribusikan ke daerah-daerah yang kekurangan. Ternyata dalam kegiatan ekonominya, masyarakat Amerika yang sekarang sangat berbeda dengan masyarakat Amerika pada peradaban awal. Faktanya, kegiatan ekonomi awal masyarakat di Amerika adalah bercocok tanam, sangat berbeda dengan sekarang yang lebih ke industri, terutama Amerika Serikat. Tapi yang namanya juga hidup sekuat pasti dinamis, selalu ada perubahan dan pembaharuan. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita, karena kenyataannya kelestarian alam sangat berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia dimanapun. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.